kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami sudah menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan hati kami. Biar siapkan hati kami, sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami simpan dalam hati kami dan boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Tuhan, urapilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu ini tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan, semua itu Kau urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan keinginan-Mu dalam kehidupan hamba-Mu ini. Tuhan, kuserahkan malam hari ini firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Masih. Senggol kanan kiri, semangat bangun. Jangan melihat saya ya, yang cakep ini, tapi firman Tuhan yang dilihat ya, yang disampaikan. Jangan fokus kepada saya. Dari dulu saya memang sudah cakep. Saya membanggakan diri sendiri karena tidak ada yang memuji saya cakep. Saya memuji diri saya sendiri. Nah, sekarang mulai masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini, diambil dari ayat Yohanes pasal 3 ayat 16. Siapa yang bisa menemukan dulu boleh membacakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Saya baca dengan ulang ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema pada malam hari ini, Yesus, hanya Yesus jalan keselamatan kita. Satu, percaya. Kita sebagai orang Kristen itu jaminannya sudah keselamatan, surga. Tuhan yang ngomong. Nah, hanya percaya pada Tuhan Yesus. Kita tahu di negara Indonesia ini ada 5 agama. Mereka mengajarkan amal ibadahmu diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Itu agama lain ya. Mereka berlomba-lomba untuk beramal, berbuat baik, tapi karena menurut mereka amal perbuatan baik mereka bisa membawa mereka masuk surga. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, bukan amal ibadah kita yang dapat memasukkan kita dalam surga, tapi tetap dalam Yesus. Kita percaya Yesus pasti kita masuk surga. Saya tidak mengajarkan saudara-saudara di tempat ini untuk tidak beramal, tidak berbuat baik, tapi itu ajaran firman Tuhan. Kita boleh beramal, berbuat baik, tapi bukan amal ibadah kita, perbuatan baik kita yang bisa masuk kita dalam surga. Hanya dalam Yesus yang bisa masukkan kita di dalam surga. Kita tidak bisa dimasukkan dalam surga oleh orang tua kita, papa mama kita, atau saudara kita. Tidak bisa. Itu masuk surga itu pada diri kita sendiri masing-masing pribadi. Kita baca di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Siapa yang menemukan boleh membacakannya. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ayat ini mengatakan tidak ada di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi tetap hanya Yesus. Kita tidak bisa diselamatkan oleh orang tua kita, oleh saudara kita, bahkan oleh, karena tetap hanya di dalam Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Saya mau menyaksikan kehidupan saya yang penuh dengan dosa. Saya 5 bersaudara, saya anak kedua. Saya keluar SMA itu saya sudah mulai bergaul dengan dosa ya. Meskipun saya ke gereja, tapi saya pergaulan dan saya ikut menjadi itu. Pada saat itu saya paling anak kedua dan mama saya paling menyayangi saya dimanja, dan pada saat itu saya tidak dibolehkan kerja. Tapi adik-adik saya semua yang kerja itu setiap gajian pasti memberi ke saya. Jadi saya berada di zona aman ya, tanpa kerja dapat uang. Amin. Pada saat itu uang saya rasa kurang. Akhirnya saya mulai ikut-ikutan judi online, togel. Saya pikir kalau saya jadi pemasang pasti kebanyakan kalahnya, karena pemasang itu 1 dan sedangkan bandarnya itu 99, pasti menang 99. Saya pikir gitu, akhirnya saya jadi bandar, saya beranikan. Setelah saya jadi bandar itu di sekeliling tetangga itu saya suapin semua ya, uang apa. Jadi setiap polisi mencari saya bilang oh nggak ada. Jadi saya bebas. Tapi pada suatu saat, namanya orang ya kayak apapun pasti ada jatuhnya. Sejauh-jauh tupai melompat pasti jatuh juga. Nah pada saat itu saya kena polisi, saya ditangkap. Terus saya dibawa muter-muter, polisi itu minta 5 juta. Sedangkan penghasilan saya itu lebih dari 5 juta tiap hari. Tapi pada saat itu sengaja saya nggak mau. Akhirnya saya masuk penjara di Polwil Tabes. Di Polwil Tabes itu ada 2, blok A sama blok B. Pada saat itu saya mulai takut ya, karena di blok A itu narapidananya semua kasus yang pembunuhan, perampokan, sadis-sadis, kriminal. Ya. Terus polisinya bilang, kamu saya masukkan blok A, mampus kamu. Ada blok B kan, kalau blok B masalah narkoba, judi togel kayak saya. Setelah saya dihadapkan itu, tapi Tuhan tetap baik pada saya. Pada saya mau dimasukkan ke blok A, kan kalau blok B kan ada cewek dan belakangnya itu cowok. Dan cowok cuma dibatasi dengan pagar aja. Tahu kan, saya dulu kan orangnya putih, ganteng. Jadi pada saat saya dimasukkan ke blok A, kan situ polisi kan bayar, ayo siapa mau. Dan itu sudah ada dengar, wah kalau orang Cina dikatakan, wah gombak ini, gombak, ayo kita hajar aja. Tapi begitu saya mau masuk blok A, ada si cewek berkata, oh itu Koko, pacar saya itu. Padahal saya gak kenal sama cewek ini. Udah Pak Polisi, dikasih berapa sama blok A? 200. Si cewek ini bilang, saya kasih 400. Wah puji Tuhan, akhirnya saya masuk ke blok B. Ke blok B pun banyak yang keroyok saya. Sebelum saya masuk itu sudah dikeroyok. Ayo gombak ini kita sodomi apa. Waduh, saya sebelum saya masuk, cewek itu juga berkata,
jangan diapa-apakan ya, Koko ini pacar saya ini, awas kalau disentuh. Ceweknya ini bukannya jengkel atau apa, tapi dia itu suka bayar polisi kalau ada siapa yang nganu kasih uang dipon diajar. Jadi di situ saya aman juga, Tuhan menolong saya, jadi tidak ada yang mengganggu meskipun saya selalu berbuat dosa. Nah, jika saya di sana makanannya tahu sendiri ya Pak Beni ya, kalau di penjara itu karak apa saya nggak suka makan itu. Tapi Tuhan tetap tolong saya. Dari si cewek ini ngasih uang ke polisi dan dia ngasih saya makanan wah. Jadi makanan enak-enak, biarpun di penjara saya masih bisa makan sate. Puji Tuhan. Akhirnya di dalam penjara itu saya selama 3 minggu 21 hari saya lepas itu karena bukan saya nyogok polisinya, tapi saya ke jaksa habis 10 juta tambah besar. Setelah lepas saya tidak bertobat, saya tambah jadi. Saya tetap menjalankan bisnis saya. Terus pada saat itu mama saya meninggal. Mama saya meninggal, saya juga kalau jadi tidak pernah pulang. Dan saya kalau pulang cuma ganti baju, makan, keluar lagi. Setelah itu papa saya menyusul meninggal, saya tambah jadi karena saya kan tidak bekerja, jadi saya di rumah sendiri. Waktu itu, jadi teman-teman saya itu datang ke rumah saya semua, karena rumah saya tersembunyi dan tidak tercium polisi karena sudah sekitarnya sudah itu. Dan pada saat itu saya malah menjadi kayak main narkoba, nyabu. Terus setiap Sabtu malam Minggu itu saya ke Kolun. Tahu Kolun Delta lantai 5. Setiap malam Minggu saya ke diskotik itu. Dulu bebas. Jadi saya masuk diskotik, terus saya mau cari inek itu gampang. Tinggal ke kamar mandi ada yang jual. Ayo yang mana? Ada yang lumba-lumba, butterfly apa? Itu. Pada saat itu wah saya tambah jadi. Setelah itu Tuhan menegur, teman-teman saya itu kena semua. Dan pada waktu itu saya pusing. Saya minum minuman keras. Pada saat saya minum minuman keras, terus saya pulang, saya jatuh kecelakaan, sininya bolong, terus ini semua lah. Terus pada waktu itu kakak saya nggak tahu saya di rumah sakit, tapi dokternya ngomong, wah anak kamu, adik kamu ini parah nakalnya, dia habis minum ini. Jadi saya dijahit itu tanpa di obat bius, karena wah mabuk nggak mungkin kerasa, sudah dijahit. Setelah itu saya dengar teman-teman saya kena semua dan mereka itu menyangkut ini kena, waduh saya bingung. Mau lari kemana ini saya? Saya belum kena, saya nggak mau pulang ke rumah. Akhirnya Tuhan menolong saya juga. Saya ditawarin sama kakak saya. Sebenarnya saya nggak mau karena saya terjepit. Saya terima. Gimana kalau kamu sekolah Alkitab di PJ? Akhirnya saya tanpa pikir panjang saya terima. Oke. Nah, singkat cerita saya sekolah. Saya kira sekolah itu cuma ya belajar biasa apa. Ternyata berat sekali. Harus mimpin pujian, harus khotbah. Waduh, susah lagi nih. Terus saya ngomong ke saya, pokoknya kebutuhanmu saya penuhi katanya. Ya saya di zona nyaman lagi. Setiap apa yang saya perlukan dikasih. Karena saya sudah ngajem, kalau saya nggak dikasih saya kabur. Akhirnya saya dibawain ATM itu 25 juta habis. Karena kan saya suka, oh ayo traktir teman-teman gitu. Akhirnya marah kakak saya, udah gak saya kasih lagi kamu, stop. Tapi masih Tuhan menolong saya. 1 minggu masih dikasih, kadang 300, kadang 400. Kan pada saat itu saya masuk itu 2 orang sama cewek 1 yang dimasukkan kakak saya. Jadi
setiap saya dipanggil cewek itu juga dikasih sama kakak saya. Setelah itu sekolah Alkitab dan syarat perlulusan itu harus puasa 3 hari 3 malam. Waduh, saya bingung lagi. Susah lagi, tapi ya sudahlah. Masa saya menyerah sudah 1 tahun, nah saya jalani. Di sekolah Alkitab ini ketat. Kalau ngomong sama cewek langsung SP keluarkan. Dan di sekolah kita setiap Sabtu itu keluar. Setiap Sabtu kita keluar dan saya keluar sama teman saya. Teman saya ini melayani suatu keluarga. Waktu itu keluarga itu punya sakit kista istrinya dan tidak bisa punya anak. Pada saat itu didoakan sama teman saya dan sembuh, bisa punya anak, puji Tuhan. Dan kita melayani di situ. Dan benar-benar ini mungkin dari Tuhan, tapi saya tidak hiraukan. Kok kamu nanti kalau sudah kelas 2 nggak ada sponsor, kamu kesini aja, semua saya biayain. Oh ya, Kak cerita saya sudah bisa menguasai, terus sudah puasa saya sudah jalani, akhirnya bisa, Tuhan menolong. Pada waktu itu saya nyerah sekolah. Saya nyerah sekolah, saya ditempatkan di Jember. Akhirnya saya di Jember di sekolah di gereja Villa de Villa. Pendetanya namanya Pak Pendeta Meliala. Tapi saya diproses di sana, itu pendetanya terlalu baik. Saya tetap bandel aja. Pada waktu itu ada kakak senior, ada sepeda motor, ada sepeda. Saya bilang, kamu pakai sepeda aja, saya pakai yang sepeda motor. Jadi saya bisa kemana-mana. Pada waktu bersihin gereja itu, saya tidak bersihin. Saya tambah mengajak anak pemuda main bola, basket. Wah, marah-marah pengerja cewek ini. Tapi pendeta saya sabar, diam aja. Akhirnya singkat cerita saya mau pulang, saya pamit 1 minggu. Jemaat itu semua, biarpun saya bandel, baik semua sama saya. Selama di sana kebutuhan saya selalu tercukupi, saya selalu di zona nyaman. Karena di zona nyaman itulah saya jatuh dalam dosa. Saya HP dikasih, kalau ke dokter gratis. Pada saat saya izin pulang, jemaat-jemaat itu banyak yang ngasih amplop-amplop. Saya hitung 3 juta. Saya pulang, Tuhan ingatkan lagi sekolah Alkitab, tapi saya tetap bandel. Saya tidak mau. Waduh, kuku saya bilang usaha saya sudah turun, jadi saya tidak bisa mensponsori kamu lagi. Padahal Tuhan sudah bilang kamu sudah ada sponsor, tapi saya puji Tuhan, ya udah saya kerja aja. Pokoknya saya tidak mau pulang ke Surabaya. Akhirnya saya kerja di Cirebon, di zona nyaman juga karena yang milik paman saya. Saya disuruh megang salon. Pada saat itu pegang salon, karyawannya cewek semua, cowok saya aja. Dan salon itu maaf ya, salon plus-plus. Saya tidak apa ini. Saya kerja di sana itu 6 tahun karena sukses pekerjaannya saya, jadi banyak tamu. Di sana itu saya berkuasa ya, apa yang kata saya. Jadi kalau ada anak buah saya yang bawa ya, sebenarnya nggak apa-apa, saya bikin peraturan sendiri. Ada seorang suka anak buah saya, Pak ini saya bawa makan, saya diam aja. Anak buah saya sudah bilang itu harus disogok dulu kasih. Nah, saya dikasih 100, kadang 200, pulangnya dibawa makanan lagi. Wah, enak sekali. Ya itu akhirnya setiap bulan itu omsetnya itu kadang 30, kadang 28. Cuma saya curangin lagi bos saya. Saya bikin nota 2, jadi seakan-akan umpamanya dapat 30, saya setorkan yang 20, yang 10 jutanya saya buat boya-boya. Ya, akhirnya nggak tahu apa saudara saya, paman saya tahu atau enggak tahu. Saya dipindahkan, udah
kamu jangan di salon aja, nanti kamu jadi kayak cewek. Akhirnya saya dipindahkan ke hotel. Di hotel itu juga ada kesempatan bisa mengambil uang, karena tidak menentukan ya. Kalau hotel-hotel sekarang 200 ya 200, tapi di tempat saya itu terserah, pokoknya tamunya harus mau masuk dan kamar ini laku. Pada saat itu saya resepsionis, ada orang 300 mau cuma 6 jam, kan nggak mungkin tahu bos, cuma 6 jam paling keluarnya subuh. Kalau bos kan biasanya kadang datang kadang enggak. Saya tulis cuma 100, kadang yang 150 saya tulis 100, kadang yang 300 juga gitu lah. Tapi akhirnya ketahuan, tapi tetap nama saya aman. Saya bilang saya tidak pegang uang bos. Loh, tapi kamu nyimpan loh. Uang itu kan saya dikasih bos, rezeki. Jadi saya nggak tahu uang itu dari mana. Saya nyaman. Semua dikeluarkan, saya masih aman. Dan bosnya itu pusing, akhirnya dikontrakkan ke Jepang. Orang Jepang 2 tahun 2 M. Saya dipindahkan di tempat yang tambah maksiat lagi, di karaoke. Waduh lagi. Di karaoke lagi saya megang PL itu, pemandu lagu 70 PL. Jadi saya yang ngatur mereka semua. Nah, setiap ada tamu gitu, gimana bos yang mana? Oh ini, kalau pelayanannya mereka bagus, kan mereka kalau cawer wah banyak. Saya dapat semuanya. Ya kalau mereka nggak bagus, saya suruh ke kantor, saya bilangin. Kalau nggak bisa SP keluarin, karena saya sudah punya kekuasaan ya. Terus lama-lama saya dipindahkan lagi. Yang terakhir saya kerja di bangunan, karena bos saya kan punya perusahaan banyak. Saya di bangunan, Pak. Di bangunan ini nggak bisa apa-apa. Saya waduh, nggak bisa dapat uang ini. Tapi otak saya tetap berjalan ya. Setiap ada customer, saya mintain nomor telepon, Bu, nggak usah susah-susah kesini. Kalau butuh apa-apa keramik apa langsung WA saya. Akhirnya WA saya, waduh, puji Tuhan rezeki. Tidak saya masukkan ke kantor, tapi langsung saya kulakan. Saya tahu tempatnya, saya suruh ini, saya bayar, Pak ini kirim di tempat ini, wis aman. Nah, setelah itu sudah tutup toko material itu karena dikorupsi, jadi tutup, banyak utangnya, bocah pusing, gak mau, akhirnya ditutup. Nah, setelah ditutup saya bekerja di kafe lagi, bosnya buka kafe, saya bekerja di tempat itu. Habis itu di kafe, setelah itu kafenya juga tutup, corona. Nah, selama itu saya nggak kerja, saya bingung ini, waduh, maka saya bos nggak mau tahu, wah, saya juga makan, kan saya dikasih kekuasaan kunci semua, saya share ke teman saya semua, siapa yang butuh cek, butuh apa, WA saya. Nah, mereka, saya butuh ini, WA saya tinggal buka gudang, saya ambil jual, tapi tetap saya pakai otak, jadi tidak ketahuan. Nama saya sampai sekarang tetap bersih, karena yang saya jual itu yang bos pakai. Bos umpamanya pakai cat, kan pasti habis. Dia bilang, loh, habis cepat sekali. Jadi ya kan dipakai di hotel ini, jadi nama saya bersih. Nggak tahu lah. Nah, akhirnya saya gak betah, saya merantau di Kalimantan. Di Kalimantan sebenarnya juga zona nyaman, tapi saya nggak betah lagi. Saya kembali lagi ke Cirebon. Pada saat itu saya berkenalan dengan seorang cewek, yaitu akhirnya cewek itu pergi kerja ke Arab. Tiba-tiba mereka menghubungi saya, dan setiap hari, setiap bulan gajian saya dikasih 3 juta. Waduh, karena cewek itu takut kehilangan saya. Karena saya bilang, wah ya udah, akhirnya transfer lah, turun terus uang saya. Singkat cerita,
Singkat cerita saya kembali ke Surabaya, disuruh bantu kakak saya. Pada saat itu saya masih belum bertobat. Saya di Surabaya pada saat saya istirahat di kafe-kafe gitu. Saya nggak tahu. Nah, terus ada si cewek, Mas belikan ini. Saya nggak tahu ya, dengan polosnya saya belikan. Ternyata harga kopi 10.000, ordinal 30.000. Waduh, maksudnya habis banyak saya. Wah, saya ditipu. Cewek ini habis minta-minta terus pergi. Wah, akhirnya saya tahu saya tidak mau nongkrong di tempat-tempat itu yang ada ceweknya. Terus saya nongkrong di warteg warung kopi biasa. Saya minum di situ. Tiba-tiba ada cewek lagi mendekatin saya. Kok kenapa, Bu? Iya, suntuk ini. Ternyata cewek itu sudah punya suami. Saya nggak berani saya tinggal. Singkat cerita, saya dianu sama Tuhan. Saya sakit corona. Pada waktu itu tidak ada, teman-teman itu tidak ada yang berani. Hanya Pastor Benny-nya yang berani melayani kita untuk membawa, karena dia yakin Yesus berserta dia. Jadi penyakit corona tidak akan membangun dia. Nah, akhirnya dia melayani kami. Terus saya itu sudah putus asa ya, Tuhan, saya ini sebenarnya belum siap, tapi kalau kau mengambil saya sekarang terserah. Terus ada omongan hati yang gembira adalah obat. Nah, akhirnya saya mulai semangat lagi, jemur apa, senang cerita, saya sehat kembali. Terus kenal dengan saudara Mesa, baru mulai saya ke gereja. Mulai saya berada di tempat ini itu semua karena Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu tidak akan membiarkan anaknya masuk dalam dosa, dijelaskan iblis, itu gak mau. Dan saya camkan saudara di tempat ini, biarpun dosa saudara ada yang lupa saya katakan. Pada waktu itu saya pernah berpindah agama menjadi Islam. Itu dosa yang paling besar menurut saya itu. Saya mengkhianati Tuhan Yesus, tapi saya tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam pasti Tuhan, kamu jangan jual Tuhan Yesus ya, jangan Tuhan berdemi wanita, jual Tuhan Yesus. Akhirnya saya sadar dan saya kembali lagi, dan saya camkan pada saudara-saudara di tempat ini, tidak ada dosa yang tidak bisa ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, meskipun dosa seapapun, jangan kau katakan saya ini sudah tidak layak Tuhan, saya ini sudah dosa. Jangan katakan itu. Tuhan Yesus yang menebus kita, dia di kayu salib oleh darahnya yang suci dan kudus. Dia tidak bercacat, tidak bercela untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus sudah berkata di Yesaya pasal 1 ayat 18. Tolong dibacakan. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah janji Tuhan. Jadi jangan katakan saudara, oh saya dosa, tidak bisa. Biarpun dosamu seperti kemisi, tapi Tuhan bisa nyucikan seperti salju. Amin saudara-saudara. Jadi tidak ada kata yang wah dosa tidak bisa diampuni oleh Tuhan gini-gini. Jangan kata itu. Kalau saudara-saudara sudah bertobat, bertobatlah, dan harus jangan setengah-setengah ya. Bertobat 180 derajat. Kita bertobat dan kita meraih masa depan mengikut Yesus, masa depan yang lebih indah. Jadi jangan kamu menoleh dosa-dosa kamu yang dulu kalau kalian tidak mau menjadi tiang garam. Makanya itu kita harus benar-benar tobat. Dan saya pernah melihat di
bukan di sini ya, di sini semua saya yakin jemaat jemaatnya pasti masuk surga semua. Amin. Saya lihat di teman-teman saya, mereka itu rajin ke gereja, KTP aja ke orang Kristen, tapi dia habis ke gereja melakukan kejahatan, masih bercuti, masih minum minuman keras. Itu tidak boleh. Kita harus satu paket. Kalau kita sudah percaya sama Yesus, kita juga harus melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Jadi kita sudah percaya ya percaya, kita melakukan firman-Nya. Kalau kita tidak boleh berjudi, mabuk-mabukan, kita lakukan itu semua. Di Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadaku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, saudara-saudara. Di tempat ini kalau kamu cuma percaya aja tapi tidak melakukan kebenaran firman, tetap aja tidak bisa masuk surga. Yang Tuhan inginkan, kesimpulan pada malam hari ini, percaya dan melakukan firman-Nya. Amin, saudara-saudara. Terima kasih firman Tuhan sampai di sini. Saya undang WL pemain musik untuk maju dan kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus.